Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stroke hemoragik dan non-hemoragik. Video ini merupakan proyek UAS saya untuk mata kuliah Manajemen Keperawatan semester 7 kelas B1 Ekstensi Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Stroke adalah suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak atau secara cepat dengan tanda dan gejala klinis baik vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam disebabkan oleh terhambatnya aliran darah ke otak karena perdarahan ataupun sumbatan dengan gejala dan tanda sesuai dengan bagian otak yang terkena yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat atau kematian. Secara patologi, stroke dibedakan menjadi dua, yaitu pertama stroke hemoragik dan stroke iskemik atau non-hemoragik. Stroke hemoragik adalah perdarahan yang tidak terkontrol di otak. Perdarahan tersebut dapat mengenai dan membunuh sel otak. Sekitar 20% stroke adalah stroke hemoragik. Jenis perdarahan disebabkan pecahnya pembuluh darah otak baik intrakranial maupun suprakranoid. Stroke iskemik terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu oleh oklusi. Penyakit cerebrovaskular iskemik terutama disebabkan oleh trombosis, emboli, dan hipertrofi vokal yang semuanya dapat menyebabkan penurunan atau gangguan dalam aliran darah otak yang mempengaruhi fungsi neurologis akibat perampasan glukosa dan oksigen. Stroke penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung koroner dan kanker, baik di negara maju maupun negara berkembang. 1 dari 10 kematian disebabkan oleh stroke. Menurut Stroke Forum 2015, secara global 15 juta orang terserang stroke setiap tahunnya. 1/3 meninggal dan sisanya mengalami kecacatan permanen. Stroke merupakan penyebab utama kecacatan yang dapat dicegah. Keadaan normal aliran darah ke otak dipertahankan oleh suatu mekanisme otoregulasi dengan MAP antara 50-160 mmHg. Mekanisme ini gagal bila terjadi perubahan tekanan yang berlebihan dan cepat pada stroke fase akut. Jika MAP kurang dari 50 mmHg, akan terjadi iskemia sedang. Jika lebih dari 160 mmHg, akan terjadi gangguan aliran darah otak dan terjadi edema cerebri atau ensefalopati hipertensif. Otak sangat tergantung kepada oksigen dan otak tidak mempunyai cadangan oksigen. Apabila tidak adanya suplai oksigen, maka metabolisme di otak akan mengalami perubahan. Kematian sel dan kerusakan permanen dapat terjadi dalam waktu 3-10 menit. Iskemia dalam waktu lama menyebabkan sel mati permanen dan berakibat menjadi infark otak yang disertai edema otak, sedangkan bagian tubuh yang terserang stroke secara permanen akan tergantung kepada daerah otak mana yang terkena. Stroke itu sendiri disebabkan oleh adanya aterosklerosis. Tanda dan gejala stroke yang dialami oleh setiap orang berbeda dan bervariasi, tergantung pada daerah otak mana yang terganggu. Beberapa tanda dan gejala stroke akut berupa terasa kesemutan atau seperti terbakar, lumpuh atau kelemahan separuh bagian kanan atau kiri, kesulitan menelan, mulut mencong dan sulit untuk bicara, suara pelo atau cadel, bicara tidak lancar, kurang ucapan atau kesulitan memahami atau afasia, kepala pusing atau sakit kepala secara mendadak tanpa diketahui sebabnya, gangguan penglihatan, gerakan tidak terkontrol, kebingungan atau konvulsi, delirium, letargi, stupor, sampai koma. Pemeriksaan penunjang pada pasien stroke yaitu ada 3. Pertama CT angiografi, kedua CT scan perfusion, dan ketiga MRI. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat memicu terjadinya stroke. Menurut Utami 2009, ada 2 faktor risiko, yaitu yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah.
yang tidak dapat dirubah, yaitu diantaranya usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, dan ras. Faktor risiko yang dapat dirubah diantaranya tekanan darah, merokok, diabetes mellitus, obesitas, penyakit pada arteri, kurangnya aktivitas fisik, alkohol, kopi, dan penggunaan obat-obatan lainnya, dislipidemia, estrogen, dan stres. Rehabilitasi dan perawatan pasca stroke dapat dimulai segera setelah kondisi stabil berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Umumnya di antara 24 jam sampai 48 jam pasca terjadinya stroke. Rehabilitasi pertama selama fase akut dilaksanakan selama perawatan di rumah sakit. Di mana perawatan dan rehabilitasi dilaksanakan? Perawatan pasca stroke dan rehabilitasi dapat Anda dapatkan di rumah sakit, klinik, pusat keperawatan, ataupun home visit untuk rehabilitasi pasca stroke. Perawatan dan rehabilitasi pasca stroke di rumah memungkinkan waktu yang lebih fleksibel, kemudahan mobilisasi, serta penyesuaian dengan lingkungan di rumah pasien. Tips perawatan kesehatan di rumah. Pertama, hindari posisi tidur terlentang, sebab posisi tidur terlentang terus-menerus akan membuat otot-otot postur tidak bekerja dan berdampak semakin cepatnya terjadi penurunan kekuatan otot. Kedua, berikan sanggahan pada bagian tubuh yang terkena tulang menonjol seperti lengan, area sikut, tumit, bokong, dan lain-lain untuk mengurangi risiko terjadinya luka dekubitus akibat tekanan. Ketiga, latihan sendi pasif atau ROM. Bantu pasien untuk menggerakkan sendi pada lengan dan tungkai secara perlahan, yaitu lurus dan menekuk sebanyak 5-7 kali. Gerakan yang diberikan secara perlahan agar pasien dapat ikut aktif melakukannya. Keempat, berikan sesuatu seperti bola yang empuk untuk diremas-remas oleh tangan penderita stroke. Setelah agak lencer, coba untuk memutar pergelangan tangan secara perlahan. Gerakan ini agar membantu stabilisasi dan mobilitas pergelangan tangan dan jari-jari. Kelima, pemeriksaan area punggung. Periksa secara berkala kondisi punggung. Identifikasi apabila terdapat kemerahan, iritasi, atau lecet. Bila memungkinkan, lakukan pemijatan khusus menggunakan olive oil agar melancarkan sirkulasi. Keenam, ganti diapers bila basah. Hal ini untuk mengurangi risiko iritasi, luka tekan, lecet, dan timbulnya dekubitus. Ketujuh, jaga kebersihan dan hygiene. Menjaga kebersihan dapat dimulai dengan membantu memandikan pasien secara rutin, menggosok gigi berkeramas, mengganti pakaian, dan alas tidur secara berkala. Dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa disingkat UNPI merupakan salah satu universitas swasta di Sulawesi Utara. UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober dan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-21 tahun. Walaupun situasi pandemi seperti ini, lantas tidak menjadi halangan dalam upaya optimalisasi proses perkuliahan, termasuk di Fakultas Ilmu Keperawatan. Fakultas Ilmu Keperawatan UNPI merupakan salah satu unggulan karena telah terakreditasi B untuk prodi S1 dan nurse. Di tengah pandemi COVID ini, beriringan pula dengan meningkatnya permintaan tenaga kesehatan, khususnya perawat di rumah sakit. Sudah banyak lulusan-lulusan Fakultas UNPI yang telah bekerja di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Pendapat saya sendiri, sebagai perawat yang tengah bekerja di RSUP Kano Manado, UNPI tentu menjadi pilihan yang tepat. Ayo kuliah di UNPI.